Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 24170510003. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang video studi case teori bahasa dan automata, yaitu lift 3 lantai. Nah, sebelum itu kita bikin dulu finite state, desain finite state desainernya. Jadi pertama kita buat, karena kita ada 3 lantai, berarti ada 3 masukan. Berarti kita bikin bulat di sini, bulat di sini, dan bulat di sini. Ini kita atur aja posisinya. Lalu ini kita ibaratkan sebagai masukan dari sini. Oke, masukan dari sini. Sebenarnya bebas dari mana saja. Terus ini kita ibaratkan menjadi I1. Kenapa? Jadi ibaratkan menjadi lantai 1. Lantai satunya. Lalu ini ada I2. Lalu di sini ada I3. Lalu kita shift. Kita kesinikan. Nah, kalau misalnya dari lantai 1 inputnya 2, maka dia akan ke lantai 2. Dan kalau misalnya dari lantai 1 itu ke 3, itu nanti kalau misalnya dari 1 inputnya 3, berarti dia akan ke sini, ke bagian ke lantai 3, seperti itu. Oke, ini kita sesuaikan aja. Yang ini salah, kita delete. Nah, kita panjangin lagi. Ya, nanti segini. Mungkin segini saja. Oke, ini kita panjang. Lanjut ke yang ke lantai 2. Nah, kalau misalnya dari lantai 2 ke input. Kalau dari lantai 2, terus itu inputnya adalah 1, maka dia akan kembali ke lantai 1. Seperti itu logikanya. Ini salah, kita delete. Dan kalau misalnya dari 2 itu kita pencetkan input 3, berarti dia akan ke lantai 3, seperti itu. Ini kita sesuaikan. Ini ke atas. Nah, lanjut. Nah, yang terakhir, kalau misalnya dari lantai 3 itu kita inputkan 1, itu dia akan dari lantai 3 dia akan menuju ke lantai 1. Makanya dari itu state-nya seperti ini. Salah, 1. Ini kita atasin. Dan kalau dari lantai 3 kita mau balik lagi ke lantai 2, itu tinggal inputkan 2, seperti itu. Jadi nanti desain dari FSA-nya adalah seperti ini untuk lift 3 lantai. Nah, kita mungkin langsung ke bagian penjelasan. Nah, input. Nih, kalau misalnya berarti kan secara tadi berarti kita bisa simpulkan kita punya key itu dengan nilai, mungkin di sini saja, key itu dengan nilai dalam kurung awal itu ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Tutup kurung kurawal. Lalu kita punya sigma, kebetulan sebentar, mungkin ada di formula. Terus ada simbol sigma sebagai simbolnya. Mungkin kayak gini aja, mungkin kita ibaratkan saja ini adalah sigma. Itu kita punya masukan 1, 2, dan 3. Terus kita start itu always dari lantai 1. Berarti finishnya itu tidak bisa kita tentukan karena dia bisa ke lantai 2, bisa ke lantai 3. Misal kita punya 1, terus kita inputkan 2, berarti dia bakal ke lantai 2. Kalau misalnya dari lantai 2 kita inputkan, kalau lantai 1 kita inputkan 3, dia bakal jadi seperti ini. Dia bakal ke lantai 3. Sama ke lantai 2, kalau misalnya kita inputkan 1, dia bakal ke lantai 1. Dan kalau misalnya kita inputkan 3, dia akan ke lantai 3.
Sama pula di lantai 3. Kalau misalnya kita inputkan 1, itu berarti dia bakal ke lantai 1. Dan jika kita inputkan 2, dia bakal ke lantai 2. Seperti ini. Jadi polanya akan seperti ini. Lalu, input 1 itu mesin akan menerima inputan ke 1. Sementara kalau yang kedua, itu mesin menerima inputan ke lantai 2. Nah, kalau misalnya ketiga, itu mesin itu menerima input ke lantai 3. Seperti itu. Kita asumsikan seperti itu. Maka dari itu, sesuai dengan desain yang ada di sini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dari banyaknya lantai kita bisa ke lantai selanjutnya atau sebelumnya atau sesudahnya, karena desain dari lift 3 lantai ini adalah mempunyai FSI yang sangat manjur. Jadi bisa disimpulkan bahwa inputan itu berdasarkan dari lantai berapa dia berada. Misalnya kalau misalnya di lantai 1, dia tidak bisa menerima input 1 karena dia sudah ada di input 1 itu sendiri misalnya. Jadi dia hanya bisa input 2 atau input 3 untuk ke lantai 2 dan ke lantai 3. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan saya yang kurang bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.